Oke, kembali ya, saya ajak Anda berbincang dengan Bung Rocky dan kita sekarang sih sedang bersenang-senang ya Bung Rocky ya. Bukan bukan bersenang-senang di atas penderitaan pas pendukung paslon 01 dan 03, tapi kita bersenang-senang karena melihat kekacauan yang mereka yang mengklaim kemenangan, terutama berkaitan kemudian belum-belum dari tagih duluan nih, soal bagi-bagi makan siang gratis dan susu itu kan. Karena kemarin sempat muncul kabar bahwa oh itu tidak akan itu baru akan tahun 2009, 2029 dilaksanakan. Nanti jangan gitu. Tapi kemudian ada juga oh nggak tetap jalan karena nanti kita akan caranya bagaimana? Duitnya kan nggak ada. Kita pangkas subsidi yang ada gitu. Nah, belakangan itu dibantah juga. Sekarang muncul pernyataan ini dari Gibran sendiri yang menyatakan bahwa itu secara bertahap dan dia menyebutnya itu daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Ya begitu itu. Ini saya juga membayangkan bagaimana caranya itu nanti di sana untuk membantu makan siang di daerah kan mungkin Gibran belum pernah masuk ke sana ke Miangas segala macam gitu yang jauhnya seperti apa dan bagaimana cara distribusinya gitu. Dan kemudian dari Gerindra yang setelah juga akhirnya sekarang meralat menyatakan bahwa ya itu tapi nanti itu secara bertahap gitu ya mirip dengan Gibran yang sampaikan. Kita nggak pernah tahu apa sebetulnya yang dihasilkan melalui konsep itu. Yang kita tahu, satu ide yang serampangan itu akan kesulitan untuk didetilkan. Itu masalahnya kan. Jadi ide makan siang itu satu ide untuk kampanye. Ide untuk membagi makan siang itu ide yang harus secara teknis dipikirkan. Bagaimana membagi makan siang misalnya, kemarin saya muter-muter pedalaman Kalimantan Tengah yang betul-betul masih miskin, kenati tutupan hijau Kalimantan itu paling banyak di Kalimantan Tengah. Bagaimana membagi makanan kalau kita mesti jalan 10-15 jam untuk nyampe ke desa-desa itu kan itu soalnya kan. Jadi membagi makanan busuk apa? Jadi semua hal kalau Gibran bilang desa paling tertinggal ya masuk ke Kalimantan Tengah, pergi ke eh, di belakang punggung Wamena sana tuh. Itu intinya atau datang ke pusat-pusat kemiskinan bahkan di pinggir-pinggiran kota masih banyak dan orang akan bergerombol untuk menanti makan siang kan. Kan itu masalahnya kan. Jadi sebetulnya hanya untuk menghemat anggaran maka dipakai akal baru tuh. Oh dikasih aja ke masyarakat paling tertinggal. Itu gampang sebetulnya. Bawa helikopter aja di situ kan. Tetapi sampai kapan masyarakat tertinggal itu mau diasuh dengan cara membawa pakai helikopter? Secara ekonomi nggak efisien. Ngapain lu bawa helikopter hanya untuk bawa makan siang kan? Bolak-balik setiap hari ke situ. Jadi ini poin misalnya secara teknis tidak mungkin dilakukan. Apalagi wacana untuk memangkas subsidi kan itu, jadi orang ngantri makan siang sambil membeli bensin yang mahal. Jadi buat apa, trade off-nya nol akhirnya kan. Jadi ini poin kita yang selalu kita sebutkan, satu gagasan yang compang-camping itu akan susah untuk diimplementasikan dan mulai terlihat bagaimana orang cari alasan, oh maksudnya 2029, oh enggak maksudnya nanti di desa tertinggal yang duluan, oh enggak itu bisa diambil kok dengan mengefisienkan anggaran subsidi bahan bakar misalnya. Jadi apa intinya? Nah, lama-lama Pak Prabowo nggak punya poin untuk mengajukan itu lagi kan. Jadi sebetulnya ini kekacauan itu terjadi dari awal. Satu konsep yang tidak sempurna pasti akan mengalami kesulitan dalam implementasi. Ya, ya, makanya itu saya bayangkan terdepan, tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk biasa ini untuk kita suplai sembako aja ke daerah-daerah yang terdepan dan terluar itu perlu proses panjang dan biayanya sangat mahal gitu. Dan oke, kalau dia mau makan siang di sana, oh mungkin dimasak di sana, tapi kirim sembakonya ke sana. Tapi itu berapa biayanya itu? Jadi ini benar-benar absurd. Sama juga seperti halnya kita ketika memberi susu gitu ya, Bung Rocky ya. Kenapa susu itu di kita juga peternakannya sangat terbatas dan itu berarti akan impor lagi. Sapi perah kan juga terbatas. Kalau misalnya dia bicara soal telur atau ikan, nah di mana-mana kita bisa ada gitu. Nah, bagian-bagian ini membatalkan semacam keseriusan dari Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Jadi oposisi akan pakai tema ini justru mengganggu terus kalau kabinet Prabowo seandainya dimungkinkan oleh alam semesta untuk berjalan, dia akan dikeroyok dengan soal-soal semacam ini kan. Jadi poin-poin mendasar di dalam program nanti itu harus diatur supaya dia masuk akal tuh. Yang paling penting sebetulnya adalah ide tentang koperasi, ide tentang kesejahteraan rakyat dikembalikan melalui kemandirian kan itu pentingnya kan. Mandiri dikasih sapi bukan dikasih susu susu dari Australia mesti diimpor 2 hari dari Australia atau dari Cina atau dari Brasil kan. Jadi ide ide susu itu aja udah waktu dia ucapin kan kita menganggap bagaimana caranya ya ide tentang susu itu. Apakah susu kambing atau susu 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 apa lagi susu Susu kelinci nggak sapi. punya susu cuman cuman kambing atau sapi kan. Iya, Jadi iya.
atau susu kuda liar itu ya. Berarti Ah, berapa ya. banyak kuda mesti dibuat liar juga. Nanti Iya. susunya jadi liar juga kan Ya, akhirnya. ya, ya, ya. Jadi sekali lagi kebijakan itu batas dari ambisi politik adalah APBN. Itu aja dasarnya tuh. Ya, Dan ya. kita mulai lihat nanti bagaimana APBN disusun di dalam ruang fiskal yang makin lama makin terbatas karena ada bagian yang nggak mungkin diambil lagi, soal utang luar negeri harus dibayar tepat waktu, soal cicilan pokok juga begitu, soal kepastian bahwa eh, biaya pendidikan 20% itu adalah perintah konstitusi, soal BPJS segala macam. Jadi semua hal yang udah fix sebetulnya dari awal kita tahu ini peralatan kampanye doang dan nggak mungkin direalisasikan. Tetapi ini akan jadi tunggangan oposisi juga untuk membuyarkan seluruh atau mengganggu proyek oposisinya, proyek-proyek strategis dalam kabinet Pak Jokowi. Mungkin juga karena itu maka Prabowo berpikir untuk mending tarik semua ke dalam kabinet atau ke parlemen daripada mengganggu 5 atau bukan 5 tahun, 2 bulan pertama dari kabinet Prabowo itu pasti akan ditagih orang tuh soal janji yang sangat karbohidrat Ya, base makan ya. sih. Makan yang dan gratis. Belum lagi soal susu ini banyak juga loh orang yang alergi susu ya. Tapi saya bayangkan begini. Sekarang begitu Pak, katakanlah sekarang merasa bahwa Pak Jokowi mulai aman nih. Berarti proyek IKN-nya ini akan aman karena minimal setidaknya 5 tahun yang akan datang dia akan dijagain. Kalau tuh ada 4 kali lipat akan dijagain dan dia aman. Saya membayangkan karena ambisi Pak Jokowi untuk melaksanakan upacara bendera tanggal 17 Agustus itu di IKN, saya kira mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini akan betul-betul banyak sekali anggaran-anggaran yang kemarin bisa dialihkan itu untuk IKN, Bung Rocky. Dan tetapi kita akan tahu bahwa begitu Prabowo dan Gibran yang akan jadi presiden, dia akan melihat bahwa kas itu bolong karena ambisinya Pak Jokowi. Ini bahaya nih menuju Agustus nanti sebelum Jokowi lengser di Oktober. Itu kan tricky banget itu soal janji IKN, soal pemangkasan anggaran tuh. Jadi kita bayangkan misalnya orang berbaris nunggu makan siang dan Jokowi lewat lalu kira-kira dia terlambat makan siang 1-2 jam dan yang dijanjikan sebetulnya 2 telur tapi ternyata cuma dapat 1 telur karena anggaran nggak ada. Hmm. Terus dari orang akan bilang ini tiap hari makan siang empal 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 ini empal yang mana nih? Nah, Dikasih jangan-jangan sandal jepit dijadiin empal kan. hmm. Jadi kemarahan publik itu akan muncul. Kan ini soal perut rakyat kan. Apalagi dijanjikan dulu yaitu anak-anak sekolah dulu, anak-anak sekolah udah bergembira, emak-emaknya Ya, mungkin merasa oke, nggak ada beban lagi untuk bawa bekal dari rumah segala macam. Ternyata itu batal tuh. Karena harus memastikan anggaran supaya ada peresmian IKN 2000 Agustus nanti kan. Jadi ya. itu akan jadi semacam sinyal betapa Jokowi itu memaksa orang untuk memilih dia demi ambisi dia. Sementara yang dijanjikan untuk perut akhirnya nggak bisa harus ditunda sampai 2029. Ini soal serius tuh. Dan kita tahu bahwa tagihan-tagihan perut itu bisa membatalkan rasionalitas otak. Lalu artinya orang bisa berkelahi di jalan demi perut dan tidak lagi akan pakai pertimbangan akal. Ya, 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 ya ini makanya ini situasinya sangat berat dan memang ini bersekutu dengan Pak Jokowi itu membuat Pak Prabowo betul-betul punya beban yang luar biasa yang mau tidak mau harus dia tanggung gitu. Belum lagi dia menanggung beban Gibran gitu. Beban pemerintah Pak Jokowi itu aja kan bertumpuk-tumpuk yang menimpa Pak Prabowo di awal pemerintahan. Kita mungkin bisa nego sebentar soal ideologi. Ya udahlah, ideologi masih beda-beda. Ada yang Islam, ada yang masih menginginkan syariat, ada yang ingin negara sekuler. PDIP pasti menuntut sekuler, kemajemukan segala macam. Tetapi yang real ini, yang ada di depan mata itu basic needs ini dia nggak kenal ideologi. Dia cuma kenal janjinya apa tuh. Dan kalau ini gagal, itu potensi PDIP untuk ngamuk itu karena PDIP merasa bahwa kalau makan gratis maka yang mesti diberi makan adalah PDIP dulu karena wong ciliknya ada di PDIP kan. Kan nggak ada wong cilik di Nasdem atau di Gerindra atau di Golkar, yang adanya di PDIP. Jadi PDIP akan bilang ini hak kami loh yang anda janjikan tuh. Nah mungkin Prabowo akan bilang ya kalau gitu bergabung aja tuh. Jadi tukar tambah material ini atau tukar tambah pragmatisme ini yang akan jadi kekacauan baru itu karena PDIP tetap akan menggerogoti Gerindra di parlemen dan Golkar mungkin juga separuh hati ada di situ karena nggak sepenuhnya dapat skor di parlemen. Jadi semua hal yang sifatnya tukar tambah transaksional ini akan berubah menjadi saling sikut di parlemen atau bahkan saling amputasi lagi di parlemen. Itu akan
membuyarkan keinginan Pak Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa. Nah, kalau cara-cara itu gagal, maka tentu yang paling gampang kita bayangkan adalah dikerahkannya kembali aparat kekerasan untuk mengatasi krisis. Kan itu dasarnya kan. Ya, Maka ya. kecambah otoritarisme akan terlihat. Jadi kalau kita bikin analisis dari awal, potensi otoritarisme pasti ada. Kenapa? Karena instabilitas disebabkan oleh janji yang tidak bisa dipenuhi oleh APBN. Ya, ya, ya. Tapi kalau soal ngamuk, Bung Rocky, sekarang pun sebenarnya nggak perlu menunggu apa makan siang itu. PDIP udah ngamuk karena dia merasa bahwa dia dicurangi sekali, apalagi di Jawa Tengah kan betul-betul suaranya dihabisi oleh oleh Jokowi. Ya itu PDIP masih dalam dendam itu. Mungkin dia masih berpikir jauh tentang koalisi, tapi mental PDIP masih masih kesel kenapa kandang banteng berubah jadi diubah sendiri oleh kadernya jadi kolam cebong kan begitu kan. Jadi kemarahan PDIP itu betul-betul yang real karena mereka merasakan eh, Jokowi tidak menghormati potensi dia untuk mengembangkan PDIP. Walaupun dari awal ada perselisihan dengan Ibu Mega, tapi kenapa Jokowi tega merusak kandangnya sendiri dan dialihkan jadi kolam cebong yang bukan lagi cebongnya PDIP kan? Itu dasarnya kan. Jadi kemampuan kita untuk membaca politik hari ini terpaksa mesti kita lihat dari perspektif dendam. Itu artinya begitu jadinya. Ya, ya. Ini anu ya, kalau politik dendam itu sebenarnya di kita, kalau kita kemarin-kemarin nggak, kalau tuh ada pembelahan itu juga bukan bukan dasarnya dendam ya, Bung Rocky, cuman lebih pada soal ya ideologi saja begitu ya. Tapi kalau dendam itu kan lebih personal dan itu agak susah sekali ya untuk menyelesaikannya ya. Itu betul itu. Ini dendam dari seseorang yang dibesarkan oleh PDIP yang kemudian meninggalkan atau bahkan bukan meninggalkan membakar rumahnya Iya, dan iya, iya. membantu rumah orang. Kan Mhm, ini hal yang Ibu Mega saya kira nggak akan pernah maafkan Pak Jokowi itu. mhm. Kendati Mbak Puan mungkin masih berupaya untuk jadi moderat, tetapi bagi Ibu Mega yang mendirikan PDIP dan menjadikan Jokowi sebagai kader unggulan pertama PDIP, lalu menemukan fakta bahwa kebun bunga PDIP dirusak sendiri oleh kadernya yang namanya Jokowi kan. Itu akan dibebankan pada siapa? Ya pada Ibu Mega pasti. Kenapa Ibu Mega ternyata memelihara perampok dan bukan penyiram bunga? Kira-kira begitu. Hmm. Walaupun Ibu Mega sangat suka mawar merah tuh. Oh ya, bukan anggrek ya, Bung Rocky. Kalau merah sensitif, Bung Jadi Rocky. Sekarang itu simbolnya PSI, jangan Anda. Oh, ya saya kira justru ibu-ibu itu. nggak suka Ibu Mega sekarang dengan Ibu Mega mawar merah. Ibu Mega suka mawar merah, tapi bukan mawar merah yang beracun. Ini kan dianggap PSI ini merah Poison yang Rose beracun. gitu ya. Iya, poison isinya tuh. Nah, tapi begitu saya anu ya, saya kira mungkin orang banyak melihat Anda wah berlebihan aja analisis Rocky. Tapi mari kita lihat bagaimana yang pernah terjadi saja hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY ya, Bung Rocky ya. Kan sebenarnya kalau Iya, iya, iya. dibandingkan dengan Pak Jokowi nggak ada apa-apanya. Yang disebut pengkhianatan Pak SBY itu kan sebenarnya bukan pengkhianatan juga lah karena dia juga bukan kader, hanya menteri saja yang ketika itu ditanya mau nyalon nyapres atau tidak akhirnya nyapres dan ngalahkan. Kalau ini kan betul-betul anak yang dibesarkan sejak dari Solo dan kemudian ngerusak, ikut ngerusak Pak SBY nggak ngerusak PDIP gitu, nggak ganggu-ganggu PDIP. Nah, ini bagus kita 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 ceritakan ulang bagaimana Ibu Ya. Mega sangat kesel atau Mhm. mungkin benci pada SBY karena diam-diam membentuk partai yang Mhm. kemudian lolos mengalahkan PDIP bahkan. Tapi Pak SBY fair mengatakan bahwa ini kan saya bikin partai, saya nggak ngambil bagian dari punya PDIP kan. Mhm. Jadi SBY membangun partai dengan konstituen yang sama sekali baru tuh. Mhm. Pak Jokowi sudah punya PDIP dan dia hancurkan PDIP itu. Jadi Ya. kita bisa bayangkan bagaimana Ibu Mega masih dendam pada Pak SBY. Bagaimana Ibu Mega memelihara kerukunan dengan Pak Jokowi? Nggak mungkin lagi. Mhm. Bahkan dendamnya itu akan berlebih-lebih. Jadi kita bukan ngomporin, kita cuma mau membaca psikologi Ibu Mega yang selalu merasa kok dikhianati ya itu. Dan kata itu juga dikenang Ibu Mega pada peristiwa Soekarno yang merasa dikhianati oleh Orde Baru itu. Kan Mhm. itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya Ibu Mega itu hidupnya itu dari pengkhianatan ke pengkhianatan tuh. Dan Mhm. bagi seseorang yang dalam usia lanjut mulai merenung, saya kira dia sedang mencari cara yang walaupun dia tahu di depan mata cara
paling masuk akal dan maksudkan Jokowi kan. Hmm. Walaupun Megawati tentu masih berpikir beberapa kader di PDIP mungkin terlalu drastis ide itu tuh. Kalau begitu yang paling dekat lah cabut dukungan pada Jokowi dengan menarik menteri-menteri. Tapi Ibu Mega masih berpikir ini demi bangsa nanti hancur. Jadi sebetulnya ada dua orang yang bingung hari ini. Hmm. Satu adalah Ibu Mega yang nggak tahu langkah apa untuk memberi pelajaran pada Jokowi. Yang kedua Pak Prabowo, yaitu langkah apa untuk eh, memenangkan kembali legitimasi, terutama dalam soal janji-janji yang instan itu, makan siang, susu segala macam tuh. Dan itu diincar dengan sangat taktis oleh koalisinya sendiri kan. Jadi koalisi Pak Prabowo lagi berupaya untuk dapat porsi portofolio lebih banyak dengan mulai mengeksploitasi isu ini nih. Jadi misalnya PAN akan bilang ya itu bisa diambil dari APBN. Lalu Pak Prabowo merasa oke, PAN punya poin, maka PAN akan diberi kursi untuk mengatur kemiskinan misalnya, termasuk bantuan makan gratis itu kan. Jadi PAN senang. Tapi nanti ada ide lain lagi dari partai tandingannya. Golkar mungkin punya mengatakan kami lebih siap loh karena infrastruktur kami lebih terpercaya secara teknokratik untuk menyalurkan makan siang. Karena itu kasih kami menteri ke urusan makan siang misalnya begitu kan. Iya, 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 iya. Demikian sebetulnya. Jadi kita lihat bagaimana kocar-kacir akhirnya seluruh seluruh bagian yang pernah ditata dengan baik ketika masa kampanye. Memang selalu ada jarak antara tadi janji dan realisasi itu. Dan ini sudah terlihat langsung bagi mereka yang tadinya berharap dapat makan siang gratis, ternyata kena prank gitu ya. Jadi sabar ya, karena kalau menurut Gibran itu daerah tertinggal, terluar dan terdepan, begitu ya. Buat Anda yang ada di Jakarta dan daerah-daerah lain yang juga harusnya dapat makan gratis, sabar dulu sampai 5 tahun yang akan datang. Itu kalau masih ada anggarannya. Ya itu poin yang bagus kita terangkan bahwa cara berpikir Gibran juga itu cara berpikir yang seolah-olah dangkal betul kan. Dia daerah tertinggal orang masih bisa makan ikan asing seminggu dicelup-celupin doang gitu kan. Tetapi daya marahnya daerah tertinggal tidak sama dengan daya marahnya kota-kota yang dijanjikan untuk dapat makan siang kan. Jadi saya kira itu orang miskin kota lebih marah daripada orang miskin di daerah tertinggal. Karena isu tentang makan itu adalah sangat punya konsekuensi politik di daerah perkotaan tuh. Di daerah pedesaan nggak ada, itu bukan isu politis karena ada semacam kearifan lokal di mana bisa saling membantu cara makan atau berbagi makanan antar tetangga. Kalau di daerah-daerah selam ini bagaimana caranya tuh? Karena mereka memang cuma hidup dari mengais-ngais rezeki harian kan. Jadi Yes. potensi kerusuhan juga ada dan kita mesti ucapkan itu. Jangan sampai dia kok masih ngompor-ngompor, bukan. Secara sosiologi yang disebut slum area itu yang menanti dengan cemas-cemas. Jadi nggak kita dapat makan siang tuh. Hmm. Itu soal yang akan membuat kita mulai menduga akan ada keresahan sosial. Yes, kita nolkan janji pemilu yang tidak mungkin terwujudkan. Menurut Iya itu. nih janji di awan diturunin ke bumi ya itu terhalang oleh hujan lah. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya.